ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, kenapa ini dipisahin sama ayah dan ibu? Kenapa ya Allah, Aini masih kecil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kok kamu malah nyalain aku sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa bihi wa'fu anhum. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Teddy dan Miss Susan, kami mohon pamit dulu. Makasih banyak ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, panas nih. Gak usah lebay deh. Ayah sama ibu kamu tuh udah mati. Wah, sini. Ayah. Berarti sejak kematian Yusuf, kita kaya dong. Ya mendingan kamu tuh beresin semua utang kamu dulu, Mas. Baru kita bisa kaya. Dan kita bisa seneng-seneng. Papa dan mamanya Aini udah dikubur ya, Ma? Udah. Cie, sekarang jadi anak yatim piatu. Aduh, hidup sebatang kara, kasihan Nela. Kamu jahat banget sih ngomong kayak begitu. Lah, yang jahat siapa? Aku ngomong kenyataan kan? Rian, mulai sekarang Aini tinggal bareng sama kita. Hah? Apa, Mah? Nggak salah dengar nih. Aini kan udah yatim piatu. Jadi mau tinggal sama siapa lagi kalau nggak sama kita? Ya ampun, Mah. Kenapa nggak dikirim aja sih, Mah, ke panti asuhan? Atau ke yayasan yatim piatu? Susah amat. Kamu tega banget sih ngomong kayak begitu. Kamu tuh lebih pantas tinggal di sana. Saya diem gak? Sik banget sih. Ayo nih, masuk kamar. Ya, Om. Kamu juga. Pening aja. Ayah, ibu, kenapa tinggalin Aini? Ini, ngapain kamu nangis-nangis? Astagfirullahaladzim, aku keingetan kejadian itu. Ayah dan ibu kamu itu meninggalnya ditabrak mobil. Biasanya sih, kalau orang meninggalnya ditabrak mobil, jasadnya gentayangan. Ih, serem banget. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Aku tuh sebel dan gak suka kamu tinggal sama aku. Kenapa kamu gak tinggal di rumah kamu sendiri aja? Kamu takut? Tapi kan mama papa kamu yang minta aku tinggal di sini. Lagian kan ini kamar aku. Ngapain kamu di sini? Keluar sana. Cepetan keluar gak? Keluar.
Lihat aja, aku akan bikin dia nggak bakal betah tinggal di sini. Aduh. Rumah Yusuf kan bisa kita jual tuh. Hasilnya pasti lumayan buat bayar utang-utang kita. Sisa harta dia, ya lumayan buat kita jalan-jalan buat senang-senang lah. Dan perhiasan isinya kan banyak banget. Itu juga bisa buat aku kan? Apa sih yang buat kamu? Ya selama si A ini masih kecil, kita masih bisa manfaatin. Dan kalau si A ini udah gak ada gunanya, baru kita masukin dia ke panti asuhan. Kamu itu. Ya Allah, Om Teddy dan Tante Susan sudah punya rencana jahat. Mereka enggak sayang sama ayah dan ibu. Aku harus berbuat sesuatu. Kamu cari lawannya dong. Kita tuh harus punya uang cepet, Mas. Yusuf sama istri yang kuburannya masih basah. Nah, enak lah. Karena apa? Yusuf dan istrinya tuh udah mati, Mas. Hubungannya apa kalau kuburannya masih basah atau kering? Kamu mau rumah yang kita jaminin itu diambil paksa orang? Hah? Aku sih nggak mau ya. Jangan kelamaan mikir deh. Ya juga sih. Ya udah, sekarang mendingan kamu telepon teman kamu yang bisa bantu jual rumah itu, ya? 1 hari lagi lah. Ragu lagi? 1-2 hari ya. Aku tuh baru tahu loh ya, kenapa kita nggak bisa kaya seperti Bang Yusuf. Karena kamu tuh terlalu banyak mikir dan pertimbangan. Mas, kesempatan itu nggak datang 2 kali loh. Kesempatan datang, harusnya kamu sikat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Udah beda situasinya. Mendingan sekarang telepon. Marji, gue udah perlu. Soal jual rumah. Besok ke rumah gue ya. Gue tunggu. Puas? Pak Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa sih? Maaf mengganggu Pak Teddy. Saya ingin minta izin untuk memakamkan jenazah ibu saya di pemakaman yang Bapak Teddy miliki. Nggak bisa. Mulai sekarang siapapun tidak boleh memakamkan siapapun di tempat tanah yang masih menjadi milik pribadi saya. Loh, kenapa tidak boleh, Pak? Tanah itu kan tempat pemakaman umum. Iya. Itu kan dulu. Sekarang tanah itu akan saya rubah menjadi apartemen mewah ataupun mall. Pokoknya yang lebih menghasilkan lah buat saya. Kalau Pak Teddy tidak mengizinkan, terus jenazah ibu saya mau dimakamkan di mana? Bukan urusan saya, Pak. Ya, cari ya tempat pemakaman lain. Cibubur kek, Tangerang kek. Bukan urusan saya, Pak. Lah, kenapa baru sekarang, Pak, dilarang? Ini kan memakamkan jenazah keluarganya di tanah yang sudah diwakafkan. Karena baru sekarang pikiran saya terbuka, Pak. Dan saya sangat menyesali perbuatan bodoh almarhum orang tua saya. Kok bisa-bisanya ya mewakafkan tanah seluas itu buat pemakaman umum, buat orang-orang yang udah mati. Mendingan itu tanah saya jual atau saya bangun apartemen kek dengan kolam renang yang masih bisa digunakan sama orang hidup dan menghasilkan uang yang sangat banyak, Bapak. Astagfirullahaladzim, tega banget sih Pak. Lo dasar manusia kafir. Baik. Ayo Pak. Alhamdulillah, perhiasan ibu masih ada.
Alhamdulillah, aku harus menyelamatkan ini semua. Mana sih ini? Sampai lupa tuh anak tinggal di rumah kita. Rian, kamu lihat Aini? Tadi sore sih di kamar. Aku suruh keluar, terus gak tahu lagi kemana. Mana tuh anak? Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari rumah. Kamu pulang gak pamit sama om dan tante? Ngapain kamu pulang? Pengen pulang aja, Tante. Tante gak suka ya sama anak kalau keluar tuh gak pamitan. Ingat, kamu tuh numpang di rumah tante. Ya udah sana, kamu pergi kamar sana. Enggak boleh. Itu kamarnya Rian. Kamu harus tidur di kamar belakang, kamar pembantu. Ini kamu. Kamu tidur di sini. Tapi Tante, aku tidur di ruang tamu aja. Banyak protes lagi ya. Ini tempat tuh bagus buat kamu. Tapi Tante, di sini pengap. Gak ada AC-nya. Bener-bener ya anak ya. Denger ya, kamu tuh cuma numpang di sini. Cuma numpang. Aku tidur di rumah sendiri aja. Apa? Rumah sendiri? Ayah sama ibu kamu tuh udah mati ya. Emang kamu bisa ngadepin kalau ada maling atau rampok? Hah? Udah jangan banyak protes. Masih bagus gak saya suruh tidur di kebun? Ini anak bener-bener males ya. Ayah, Ibu. Ayah ibu kamu tuh udah mati. Cepetan bangun. Bantuin tante bersih-bersih. Dan kamu tuh jangan malas-malasan. Harus kerja kalau sama tante. Tapi Tante, aku harus sekolah. Nggak bisa. Pokoknya kamu sebelum ke sekolah harus bersihin ini rumah, pel, cuci piring semuanya. Buruan. Nanti aku telat sekolah. Bener-bener kamu ya. Kamu tuh diajarin gak sih sama ibu kamu? Hah? Sama tante itu harus kerja, jangan malas. Buruan, sini. Rian! Kamu jangan lewat dulu dong. Ini baru aku pel. Kan jadi kotor lagi. Emang aku pikirin, bodo amat, mau kotor kayak. Rian! Kamu ngeselin banget sih. Aini! Iya, Tante. Iya, Tante. Sini kamu. Nih, lihat. Lihat tuh, piring kotor sama gas kotor kamu nggak cuci? Iya, Tante. Ya udah sekarang cuci. Tapi Tante, aku takut telat sekolah. Buruan.
Ibu, kenapa ibu dan ayah pergi ninggalin Aini sendiri? Aini kangen. Ayah sama ibu ke surga. Kenapa enggak ajak Aini? Ayah, aku seneng banget bisa jalan-jalan sama ayah dan ibu. Iya sayang, nanti kalau ayah ada libur lagi, kita pergi lagi ya, kita liburan sama-sama. Minggu depan kan ayah libur lagi. Kita jalan-jalan ke Sukabumi aja ya. Beneran ya? Iya bener dong sayang. Ayah, ibu jangan tinggalin Aini. Ayah, ibu.